Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi pada perdagangan IHSG kita hari ini, IHSG kita kembali terkoreksi ya. Sebenarnya sih kemarin hijau, tapi hijau tipis. Harga memang pergerakannya relatif tertekan dan saat ini IHSG kita merah di minus 0,29 ya. Em, kita langsung lihat aja pergerakan harganya ini, terutama kita tinggal 2 hari lagi di bulan Desember ini ya. Nah, jadi kalau untuk pergerakan harga ini sebenarnya saya cukup antisipasi ya bahwa IHSG kita akan terkoreksi. Soalnya saat ini sih saya melihat bahwa IHSG kita ini membentuk suatu pola symmetric triangle ya. Ini kita bisa lihat dengan time frame-nya ini dari time frame per day dan jangka waktunya ini udah dari 22 November hingga 29 Desember ya. Jadi bisa ya sekitar 1 bulan lebih. Dan titik ketinggiannya ini ada 2 titik ketinggian dan 2 titik rendah ya yang membentuk symmetric triangle-nya. Sehingga menurut saya sih saat ini sih bisa dibilang symmetric triangle ya. Dan saat dia menyentuh sini dan hari ini koreksi pun sebenarnya relatif wajar soalnya memang merucut ke symmetric triangle ininya ya. Sehingga berarti ini lagi ada fase akan dia menurunnya, mungkin akan terkoreksi hingga menyentuh di level titik rendah IHSG kita ya. Nah, saat ini sih kalau kita lihat secara candle-nya ini bahkan Marubozu candle yang red candle ya. Jadi bearish sekali ya. Jadi ini menunjukkan ternyata seller ini lebih dominan di pergerakan marketnya ya. Jadi dia langsung menahan pergerakan harga IHSG kita sehingga IHSG kita bahkan pas pada post marketnya tuh jeblok lebih dalam lagi ya. Nah, jadi symmetric triangle ini berarti ini kita lihat bahwa volatilitas IHSG kita sudah mulai merucut dan yang kita bisa antisipasi sebenarnya akan ada breakout ya biasanya ya. Terutama nih IHSG kita sudah berkonsolidasi cukup lama juga ya dari semenjak Oktober. Menurut saya ini akan breakout. Nah, masalahnya itu adalah kita nggak tahu breakoutnya tuh bakal arah kemana. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi baiknya kalau saran saya mendingan kalian wait and see terlebih dahulu. Kita lihat aja dulu pergerakan harganya apakah dia break ke atas atau dia justru break ke bawah. Soalnya kalau misalkan dia break ke bawah, harganya mungkin akan turun lebih dalam lagi dan terutama menjalani tahun baru ya, menjalani ke pertengahan tahun, IHSG memang cenderung akan turun sehingga senarionya mungkin lebih realistisnya mungkin agak ke bawah ya. Nah, tetapi sebenarnya ini ya memang benar sih ya, Desember kita udah mau selesai, jadi mungkin ada yang bilang, "Oh, ini kita kayaknya nggak window dressing ya." Well, sebenarnya sih ya bisa dibilang iya atau yes and no ya. Ya, yes but actually no sebenarnya ya. Soalnya kalau kita lihat dengan time frame per month pun sebenarnya pada bulan Desember nih IHSG kita saat ini bahkan hijau plus 0,73% ya. Jadi memang secara historis pergerakan IHSG di Desember tuh cenderung memberikan positive change. Jadi apa kenaikan ya, dan saat ini memang IHSG kita sebenarnya masih di zona hijau di plus 0,73 pada bulan Desember ya. Cuman memang nggak terlalu fantastis seperti tahun lalu di mana memang waktu awal akhir-akhir Desember pun IHSG kita masih bisa loncat hingga di awal Januari dan pertengahan Januari ya. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin kita masih kita masih bisa antisipasi. Memang saat ini window dressing-nya nggak terlalu menarik, cuman kita mungkin masih bisa antisipasi January effect yang biasanya memberikan dorongan harga naik ke atas lagi. Dan terutama saat pergerakan IHSG kita ini sudah mulai merucut, menurut saya ini IHSG akan ada a big move selanjutnya ya. Bisa ke bawah ke atas. Targetnya kalau misalkan dia break ke atas ini dengan kenaikan ini semua, menurut saya target IHSG kenaikannya itu hingga mencapai di 6.846 ya. Soalnya kita ketahui January effect biasanya cuma sampai pertengahan Januari aja, nggak terlalu banyak ya waktu untuk IHSG kita bergerak, sehingga menurut saya kalau misalkan dia break ke atas, targetnya sampai 6.800. Tetapi kalau misalkan sampai Januari dia ternyata cenderung loyo dan justru dia turun dari symmetric triangle-nya ini, menurut saya mungkin kalian bisa keluar dari posisi kalian yang udah profit, ya boleh. Kalau yang merasa masih kurang ya itu tergantung masing-masing ya. Tapi intinya kalau misalkan IHSG kita break di bawah symmetric triangle-nya, kemungkinan besar IHSG kita akan mengalami koreksi yang lebih dalam, yaitu pergerakan harganya yang mengarah turun ya. Saat ini memang stokastiknya sih di level yang rendah ya. Jadi ya harapnya sih ya akhir Desember atau Januari IHSG kita finish strong dengan setidaknya menyentuh di level area overbought ya. Dan saat ini memang MACD-nya pun sudah
cukup lama sekali, pergerakannya ke bawah. Ya berharapnya sih setidaknya ada satu sekali, dia loncat sekali terlebih dahulu sebelum dia mungkin lanjut koreksi gitu ya. Jadi, mmm, menurut saya ini yang perlu kita antisipasi. Maksud saya, sebentar lagi akan ada big move dari IHSG, kita hanya bisa antisipasi apakah dia naik atau turun ya. Oke, jadi kita akan bahas cukup banyak ya, soalnya saya rasa banyak banget ternyata, yang perlu kita, cek satu-satu ya di saham-sahamnya saat ini ya. Yang pertama ya mungkin langsung aja kita, pergerakan Antam dan juga saya langsung, lihat untuk pergerakan harga nikel ya. Nah, ini juga sama dengan time frame per day. Sebentar kita ganti dulu ke Money Flow Index. Nah, kalau kita lihat, pergerakan harga nikel soalnya memang, cenderungnya ya Antam mengikuti pergerakan harga nikel. Saat ini sih nikel juga membentuk pola symmetric triangle ya kalau menurut saya ya dari pergerakan harganya, volatilitas nikelnya pun juga sudah mulai merucut saat ini. Ini kita lihat sendiri ya pas nikel, kemarin hijau terus dia menyentuh di level ini, dia terus hari ini koreksi di minus 0,64, wajar sekali dengan pergerakan pola symmetric triangle-nya ya. Kalau misalkan nikel dia ternyata breakout ke atas, menurut saya itu menjadi katalis untuk saham-saham nikel pun juga terdorong naik ya. Soalnya memang kalau misalkan, harga nikelnya mulai rally kembali, otomatis ya dan seharusnya ya harapannya saham-saham emiten nikel juga ikut terdorong sentimen positifnya ya. Jadi ini aja untuk, pergerakan nikel yang kita perlu antisipasi dan kita langsung, bahas saham Antam aja ya. Nah, jadi saya udah sempat bahas analisa Antam ya. Antam ini memang pergerakan harganya tuh dia sebenarnya udah break ke bawah dari symmetric triangle-nya yang sudah sangat lama sekali dia berkonsolidasi ya. Ini bisa dibilang the king of sideway ya. Tapi ya sudah lama sekali. Dan sebenarnya pergerakan harga ini saat ini memang break ke bawah lagi ya. Jadi cenderung turun, dia tertahan terutama ini di garis biru ini yaitu di garis MA20-nya ya. Tetapi yang saya waktu itu bilang kenapa, soalnya volumenya sangat kecil. Ini kita lihat, volumenya bahkan di bawah average, volume dari perdagangan dia sebelum-sebelumnya, sehingga pergerakan harganya menurut saya nggak terlalu solid ya, bisa aja dia false breakout. Terutama nih kalau kita lagi menunjukkan symmetric triangle yang sebentar lagi dia akan memberikan big price movement, menurut saya cukup menarik ya, setidaknya Antam, Inco, dan juga saham lainnya ya yang berbasis nikel, kita antisipasi pergerakan saham, komoditas nikelnya. Kalau misalkan nikelnya dia break ke atas, menurut saya ini menjadi sentimen juga untuk Antam dan yang lainnya mengalami kenaikan ke atas. Nah, selain hanya jadi sentimen, sebenarnya, perusahaan-perusahaan pertambangan nikel pun saat ini juga lagi cemerlang ya, menurut saya ya. Saat ini sih yang saya lagi pantau itu Antam, soalnya memang secara, kinerjanya di 2021 ini Antam ini cukup cemerlang ya, dari kuartal 1, 2, dan, 3-nya cukup baik ya. Jadi, kalau misalkan memang nikelnya naik, menurut saya nggak salah juga untuk kita bisa entry position, terutama kalau misalkan Antam ternyata ikut dari sentimen nikelnya dan dia break level atas resistennya di sininya ya. Untuk saat ini sih not much ya kalau untuk lihat secara pergerakan ininya memang, saat ini Money Flow Indonesia pun juga mulai merucut-merucut juga di zona di agak level rendah ya. Jadi kalau misalkan kalian entry pun ya sebenarnya sih quite risky sih. Kalau saran saya untuk Antam dan Inco baiknya kita wait and see, pergerakan harga nikel. Kalau misalkan nikel break ke atas, Antam baru kita boleh entry juga ya. Jadi itu aja, saya bahas Antam juga saham komoditasnya di nikel. Dan selanjutnya mungkin saya akan bahas BBRI ya, kita akan cepat waktu supaya videonya nggak terlalu lama. Nah jadi BBRI ini kan sebenarnya kan memang downtrend ya, kita lihat di sini pergerakannya dia mengalami turun, tetapi belakangan ini BBRI ini harganya tertahan di level supportnya di 4070 ya. Jadi harganya dia cenderung, sideway di sini, cukup beberapa hari dia sideway di sekitar sini. Jadi, antisipasinya kan saya BBRI ini kan dia akan turun ya, mungkin dia akan, turun di MA 100 setidaknya atau menyentuh sampai di level downtrend lainnya ini ya. Tapi ternyata BBRI ini nggak sampai ke MA 100 dan bahkan terus tertahan di di level supportnya ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga, ini BBR ini juga sudah mulai merucut, udah mulai mendekati level resisten trend line-nya ini ya. Kalau misalkan BBRI ini sebenarnya hari ini sebenarnya tadi sempat loncat ya BBRI ya, mendekati level resisten tapi tertahan ke bawah lagi,
tekanan asing jual nih masih sangat kuat ya. Kalau kalian pantau pergerakan BBRI ini beberapa hari ini, asing terus keluar dari saham BBRI ya. Nah, jadi kalau misalkan BBRI ini, kita lihat ya kan sudah mulai merucut ya. Kalau misalkan BBRI ini dia break di atas garis ini, dia bisa break, terus dia nge-retest, terus dia naik ke atas melewati saat dia breakout-nya itu, kemungkinan besar BBRI ini ada potensi untuk setidaknya rally atau loncat terlebih dahulu ya, naik atau enggak maksudnya setidaknya berhenti fase downtrend-nya dia ya. Untuk saat ini masih sama seperti bilang IHSG, MACD-nya udah sangat merah sekali, udah cukup lama. Antisipasinya setidaknya ada zona hijaunya yang kita mungkin antisipasi ke depannya. Money Flow Index memang di level yang sangat rendah, tetapi belum sebenarnya nggak terlalu menunjukkan tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan BBRI, sehingga menurut saya ini saat ini kita hanya bisa rely dari pergerakan harganya aja. Kalau dia bisa breakout dan berhasil retest menjadi konfirmasinya, itu menjadi salah satu tanda BBRI ini sudah berhenti turun dan mungkin akan mengalami kenaikan. Oke, itu aja untuk BBRI dan selanjutnya mungkin kita akan bahas saham Adaro. Nah, ini Adaro juga sudah saya sempat analisa juga ya. Adaro ini memang dia baru breakout, terus ada potensi dia naik lebih tinggi lagi ya. Nah, sebenarnya saat ini sih Adaro ini cukup menarik ya, sebenarnya kalau nggak salah tuh sebentar. Iya, iya. Oke, nah jadi Adaro ini tuh kalau nggak salah tuh saya ada kabar ya, emang batu baranya sih cenderung turun ya memang, dan cenderung sideways ya. Jadi Adaro pun ini setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hari ini sih sempat turunnya cukup dalam ya, tetapi dia berhasil rebound, minusnya di 2,6% doang ya. Nah, saat ini sebenarnya kalau kalian tarik panjang pergerakan Adaro ini, sebenarnya Adaro ini sedang menyentuh level resistennya ya. Resistennya terutama di sini pas banget dia menyentuh level resisten. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian yang sudah profit, ya mungkin menurut saya sih nggak ada salahnya untuk kalian take profit ya, terutama di level resistennya. Soalnya kalau kita lihat secara pergerakan ini sudah sangat lumayan sangat tinggi dan bahkan di atas MA20, sangat di atas MA20, dan money flow index-nya memang sudah sangat overbought ya. Ini di per day-nya pun juga sangat overbought, sama di tengah time frame per 4 jamnya. Jadi kalau misalkan kalian udah untung, baiknya sih kalau menurut saya kalian take profit dulu aja, soalnya memang pas di level resistennya, sehingga Adaro nih harus menguji ulang level resistennya, bisa breakout level resistennya untuk bisa memastikan bahwa Adaro ini ada potensi untuk lanjut kenaikannya ya. Jadi itu aja untuk Adaro, ya maksudnya hati-hati aja, terutama untuk saham yang sudah mengalami kenaikan yang cukup pesat ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas saham Bukalapak. Nah, jadi waktu saya sempat analisa Bukalapak ya sebelumnya ya, memang Bukalapak ini memang sangat downtrend, pergerakan harga terus di bawah MA20 dan bahkan di MA50 ya. Dan kemarin tuh sebenarnya Bukalapak nih sempat ada berita juga ya kalau CEO-nya Bukalapak memundurkan diri. Antisipasinya waktu itu sempat kita turun ya, tapi ternyata pas turun dia langsung loncat hingga plus 6% ya, penutupan sih plus 5%, dan hari ini sebenarnya minus 4,87% lagi ya. Nah, jadi kalau secara pergerakan harga sebenarnya yang cukup menariknya adalah Bukalapak menurut saya penurunannya ini sudah sangat terbatas. Soalnya kenapa? Ini kita lihat saat dia turun di sini, terus dia technical rebound, terus dia koreksi lebih dalam lagi. Ini kita lihat sebenarnya Buka ini pantul ya di level supportnya di sini ya. Dan kalau kita lihat secara MACD sebenarnya ini sudah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence dari MACD dan juga sebenarnya dari money flow indexnya. Saat harganya turun di sini, dia jeblok di level yang bisa dibilang mirip ya pergerakan harganya. Money flow indexnya justru masih di level 34 ya. Jadi secara MACD dan money flow index menunjukkan tanda-tanda bullish divergence, dan kalau kita lihat ini ya, dia pun juga pergerakan harganya sudah tertahan di level penurunan dia sebelumnya, sehingga menurut saya ini Bukalapak justru ya agak menarik untuk kalian mungkin bisa antisipasi, dia mungkin akan naik berhenti dari fase penurunannya.
Tetapi baiknya untuk kalian konfirmasi adalah jika Bukalapak ini berhasil break level resistennya, terutama di sini ya di level ketinggian dia sebelumnya. Soalnya ini bisa saja membentuk pola semacam double bottom. Jadi konfirmasinya adalah Bukalapak harus break level resistennya di kisaran 520, terus dia dites. Kalau dia bisa break ke atas lagi, kemungkinan besar Bukalapak ada potensi untuk naik ya dan berhenti dari penurunannya. Targetnya terlebih dahulu adalah dia harus di atas MA20 terlebih dahulu, yaitu di garis biru ini ya. Jadi kalau menurut saya secara teknikal dan buat trading ya, bukan buat simpen ya, soalnya saya kurang terlalu suka untuk Bukalapak untuk diinvest. Tapi untuk trading menurut saya cukup menarik justru, soalnya biasanya kalau saham yang turunnya udah lama justru itu menjadi lebih menarik untuk kita antisipasi dia kenaikannya. Oke, itu untuk Bukalapak. Dan selanjutnya yang terakhir ya, saya akan bahas Arto. Ya, jadi Arto hari ini cukup mengkagetkan ya. Nggak tahu kenapa, tapi post marketnya tiba-tiba dia langsung jeblok minus 6,57% ya. Arto ini adalah saham bank digital yang walaupun equity-nya kecil, tetapi sangat liquid ya, dan juga market turnover ini sangat tinggi sekali dengan market kapitalisasinya sudah sangat besar ya. Soalnya harganya pun sudah menyentuh 16.000, jadi memang sangat besar sekali ya. Jadi dan menurut saya secara valuasi harga nih Arto ini sebenarnya sudah sangat mahal sekali, tetapi memang prospeknya orang incar itu ya. Jadi kalau kalian lihat mungkin di aplikasi Gojek atau di nggak boleh sebut ya. Tapi intinya di beberapa aplikasi mungkin kalian nyadar Bank Jago sudah terintegrasi dengan beberapa perusahaan. Jadi memang benar ya, mungkin kemungkinan besar Bank Jago ini ada potensi. Tetapi untuk saat ini menurut saya nggak terlalu layak untuk Arto divaluasikan di harga semahal ini ya. Nah, itu secara fundamental, secara opini saya sendiri, dan kita langsung aja lihat secara teknikalnya ya. Kalau nggak salah saya sempat analisa Arthur, memang dia tuh ada potensi untuk naik ya, dan reverse dari konsolidasinya. Soalnya saat dia turun di sini dia break MA50-nya dan dia break lagi ya. Ini kan otomatis dia udah saat ini downtrendnya. Tetapi dia justru membentuk pola semacam head and shoulder ya. Ini kita shouldernya, headnya dia shouldernya lagi. Dan saat Arthur ini dia kan level kita sebentar ya. Biar lebih jelas aja. Ini kan bisa dibilang sebagai level resistennya ya. Dan saat Arthro ini dia breakout dengan ini, kalau kalian lihat ya, volumenya sangat bagus. Green candle naik 7%, terus volumenya sangat besar di atas volume average. Ini sebenarnya tanda awal saya, dan antisipasi juga, wah Arthro nih kayaknya benar-benar akan naik lebih lanjut lagi nih. Orang masih nafsu nih, kayaknya bisa nyentuh sampai level resistennya mungkin sampai 20.000 ya, saya nggak tahu ya. Nah, terus biasanya kan kalau dia breakout dia nge-retest ya. Nah, jadi kita tetap wait, jangan langsung beli saat dia langsung breakout. Harus tunggu sampai dia retestnya. Ini kan breakout terus dia nge-retest. Nah, dia sebenarnya berhasil nih, mantul ya. Nah, tetapi yang kalian harus waspada terutama kalau trading itu adalah pergerakan harganya harus bisa melewati ketinggian dia saat dia breakout. Nah, kenaikan waktu ini nih plus 1,78 terus dia koreksi lagi, nih harganya dia nggak bisa menyentuh level ininya lagi. Jadi biasanya itu adalah dia keluar retest, terus dia naik lagi sampai bisa melebihi atau menyentuh di garis ketinggian ini, baru biasanya kita entry di level ini untuk mengantisipasi kenaikan. Nah, tapi dia justru tertahan dan hari ini langsung dia minus 6,57 ya. Jadi bisa dibilang menurut saya Arthro ini false breakout dari level resistennya dan langsung terjun lebih dalam lagi. Volumenya juga lumayan ya, di atas volume average, dan ini juga red candle-nya juga sangat strong sekali ya, penutupannya pas di akhir perdagangan harga Arthro hari ini ya. Harganya pun kembali di bawah MA20 ya. Jadi yang kalian punya Arthro atau kalian trading, baiknya kalian antisipasi atau setidaknya kalian harusnya sudah stop loss ya. Stop loss di sesuai dengan risk management kalian. Dan mungkin kita baiknya ya wait and see lagi ya untuk Arthro, apakah dia arahnya mau kemana, apakah dia bisa naik ke atas lagi, atau dia justru dengan false breakout ini dia akan mengalami penurunan koreksi kembali ya.
Oke, jadi untuk kali ini kayaknya cukup banyak ya, soalnya saya lihat cukup banyak yang menarik untuk kita bahas. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video seputar saham. Sekian dari saya, terima kasih.